Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairun Muroda. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pada pembahasan kali ini tentang model matematika, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, kita di sini akan membahas mengenai model matematika, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. SPLDP ini adalah suatu pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berderajat 1. Jika derajat atau pangkatnya 2 disebut persamaan kuadrat, dan jika lebih dari 2 atau 3 itu disebut polinom atau suku banyak. Untuk bentuknya sendiri dari SPLDP ini adalah AX plus BY kurang dari sama dengan C, atau AX plus BY lebih dari sama dengan C, di mana A, B adalah suatu koefisien dan X, Y adalah variabel, serta C adalah konstanta. Kita mulai pada pertemuan kali ini mengenai model matematika. Perancang model matematika. Dalam pelajaran matematika di kelas 10 telah dibahas cara merancang model matematika seperti model matematika yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, model matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel, model matematika yang berkaitan dengan fungsi trigonometri, rumus sinus dan kosinus, serta model matematika yang berkaitan dengan ekstrim fungsi. Langkah-langkah dalam menyusun suatu model matematika. Terdapat dua langkah dalam menyusun suatu model matematika. Yang pertama, tetapkan besaran masalah yang ada dalam soal sebagai variabel-variabel, biasanya dinyatakan dalam huruf-huruf. Serta yang kedua, rumuskan hubungan atau ekspresi matematika sesuai dengan keterangan atau ketentuan yang ada dalam soal. Jadi langkah yang pertama ini kita harus menetapkan besaran masalah. Seperti kita memisalkan sebuah barang dengan variabel, misalkan apel sebagai X dan mangga sebagai Y, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, rumuskan hubungan atau ekspresi matematika. Jadi dari soal tersebut kita membuat sebuah persamaan dari soal tersebut. Definisi dari model matematika. Model matematika adalah rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hubungan matematika. Contoh yang pertama, Agus membeli 6 buku gambar dan 8 pulpen di toko buku dengan harga Rp20.200, sedangkan Ani membeli sebuah buku gambar dan 1 buah pulpen dengan harga Rp2.800. Buatlah model matematikanya. Nah, di sini diminta menjawab sesuai dengan langkah menyusun model matematikanya. Yang tadi sudah disebutkan ada dua. Yang pertama, menetapkan besaran masalah. Misalkan harga sebuah buku gambar adalah X dan harga sebuah pulpen adalah Y. Jadi kita memisalkan dari buku gambar ini sebagai X dan pulpen sebagai Y. Yang kedua, hubungan atau ekspresi matematika. Berdasarkan keterangan yang ada dalam soal diperoleh hubungan 6x plus 8y sama dengan 20.200 dan x plus y 2.800. Nah, ini didapat dari 6 buku gambar dan 8 pulpen, di mana buku gambar kita misalkan sebagai x dan 8 pulpen sebagai y, jadi 6x plus 8y sama dengan Rp20.200, dan sebuah buku gambar dan 1 buah pulpen berarti sebuah 1y 1x bisa ditulis sebagai x aja,
dan 1 buah pulpen plus Y sama dengan 2800. Dengan demikian, model matematika tersebut adalah 6X plus 8Y sama dengan 20.200 dan X ditambah Y sama dengan 2800. Di mana X dan Y adalah anggota bilangan real. Model matematika dari masalah program linear. Definisi dari program linear adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan maksimum atau minimum dari suatu tujuan. Dalam memecahkan masalah pengoptimalan dengan program linear, terdapat kendala-kendala atau batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linear. Selanjutnya, kita masuk pada contoh yang kedua. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Sedangkan membuat barang jenis B memerlukan 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Kedua mesin tersebut setiap hari dibuat X buah barang A dan Y buah barang B. Buatlah model matematikanya. Nah, yang pertama kita memisalkan dulu tadi barang jenis A kita misalkan sebagai X dan barang jenis Y kita misalkan sebagai Y. Nah, untuk memudahkan pengerjaan kita membuat tabel seperti ini. Terdapat 4 jenis indikator apa ya. Yang pertama ada jenis barang A, B, banyaknya barang tadi, X, Y buah, dan mesin 1, mesin 2, dimana mesin 1 untuk jenis barang A 6 jam dan pada jenis B 2 jam, sedangkan pada mesin 2 untuk jenis barang A itu 4 jam dan untuk jenis barang B pada mesin 2 itu 8 jam. Oleh karena mesin 1 dan mesin 2 bekerja tidak lebih dari 8 jam, berarti artinya kurang, tidak. Jadi mesin tersebut itu bekerja tidak akan lebih dari 18 jam. Maka untuk mesin pertama ini, mesin 1 6X ditambah 2Y tidak lebih dari 18 jam, tidak lebih dari 18, atau jika kita disederhanakan maka dibagi 2 semua menjadi 3X plus 1Y. Oh, ini harusnya 1 nih, 1Y kurang dari 9. Ini untuk mesin yang pertama. Untuk mesin yang kedua yaitu 4 jam ditambah 8 jam kurang dari sama dengan 18. Apabila ini disederhanakan, berarti kita dibagi 2 semua akan mendapat 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 9. Nah, ini untuk mesin yang kedua. Karena banyaknya barang A dan B tidak mungkin negatif, maka X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Jadi untuk model matematikanya adalah 3X plus 2Y plus Y kurang dari 9, 2X plus 4Y kurang dari 9, di mana X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita review bahwa untuk membuat model matematika itu terdapat 2 cara. Yang pertama, kita itu membuat suatu pemisalan, dan yang kedua itu kita membuat hubungan atau ekspresi matematika. Nah, menetapkan besaran masalah ini untuk langkah yang pertama, dan untuk langkah yang kedua adalah hubungan atau ekspresi matematika, membuat suatu persamaan dari yang sudah ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Selanjutnya untuk tugasnya silakan buka buku paket halaman 285, kerjakan dari nomor 1 dan nomor